Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Kang Guru Channel di kesempatan kali ini. Di pembahasan video kali ini kita akan mengangkat topik yaitu terkait dengan finalisasi SNBP KIP kuliah. Semoga teman-teman sudah mengisi data-data yang dibutuhkan di akun SNBP-nya masing-masing dan juga akun KIP kuliahnya masing-masing. Ada beberapa hal terkait dengan finalisasi SNBP KIP kuliah yang perlu teman-teman pejuang KIPK perhatikan. Di antaranya, yang pertama, teman-teman harus memastikan bahwa data di akun SNBP teman-teman serta di akun KIP kuliah dari teman-teman semua itu sudah terisi dan sama isinya dari masing-masing. Artinya data yang ada di SNBP maupun KIP kuliah itu sinkron, tidak ada selisih atau tidak ada perbedaan untuk data-data yang sifatnya utama. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya belum menyimpan atau belum simpan permanen, nah di akun SNBP ataupun di KIP itu bisa disegerakan karena kalau kita melihat dari tanggal pelaksanaan SNBP di 2023 ini tinggal menghitung hari. Jangan sampai kemudian nanti teman-teman hanya mendaftar di SNBP-nya saja, tapi di KIP-nya tidak dipilih daftar seleksinya. Akhirnya menyebabkan bahwa teman-teman hanya akan lolos di SNBP-nya saja, kemungkinan besar akan hanya lolos di SNBP dan di KIPK-nya itu tidak bisa lolos karena tidak dipilih jalur seleksinya. Kemudian jika ada pertanyaan apakah ada nanti sinkronisasi antara web KIPK dengan SNBP dan lain sebagainya? Nah, jawabannya kita hanya bisa menunggu. Jikalau itu ada, kita terus cek di masing-masing akun yang sudah kita daftarkan tadi. Jika memang sinkronisasi itu nanti dilakukan sebelum masa penutupan SNBP, berarti kita bisa mengecek misalkan apakah ada kesesuaian atau tidak kesesuaian data kita di akun yang kita miliki, yang kita isi datanya. Nah, jikalau masih bisa kita perbaiki, tapi kalau sudah tidak bisa diperbaiki, kita ikhlaskan saja data yang sudah terfinalisasi tadi. Tapi kalau misalkan belum terfinalisasi, itu silahkan diperbaiki sesuai dengan permintaan yang masuk. Kemudian, jikalau sinkronisasi itu nanti dilakukan setelah periode SNBP itu berakhir, nah maka teman-teman di sini juga hanya tinggal mengikuti alurnya saja, karena kalau sudah di luar dari tanggal SNBP berarti kita tidak bisa mengubah-ubah data yang sudah kita final, karena pasti itu tidak akan bisa kita lakukan karena proses final sejatinya berakhir sesuai dengan tanggal akhir, harusnya diakhiri di tanggal akhir periode seleksi nasional berbasis prestasi. Begitu juga dengan pemilihan daftar seleksi di akun KIPK-nya. Kemudian, sebelum melakukan finalisasi di akun SNBP, yang harus teman-teman pahami adalah pastikan pilih jurusan yang mantap. Artinya, pilih sesuai dengan hasil perhitungan teman-teman dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor sebelumnya, di antaranya dari potensi dan peluang teman-teman untuk masuk di sana, kemudian apakah sudah ada alumni yang bisa masuk ke sana. Itu jikalau teman-teman ingin supaya kemungkinan peluang diterima besar. Tapi jika teman-teman ini
hanya ingin mencoba, artinya mencoba peluang dengan kondisi bahwa tidak ada sebelumnya alumni dari sekolah teman-teman yang ada di situ, pastinya juga kemungkinan akan masuknya rendah atau bisa dikatakan 50-50. Berikutnya, misalkan di SNBP tadi sudah mantap dipilih jurusan, kemudian silahkan bisa difinalisasi dulu. Boleh finalisasi SNBP dulu, kemudian di KIP-nya. Nah, untuk alur finalisasi di SNBP tadi, jika sudah selesai, bisa dilanjutkan dengan finalisasi di KIPK-nya. Hanya memilih untuk daftar seleksinya saja. Silahkan bisa dipilih di mana. Nah, ini seperti yang saya tampilkan ini adalah contoh bahwa sudah melakukan finalisasi di web SNBP. Dengan pilihan pertama adalah Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, dan pilihan kedua Akuntansi Manajemen di Politeknik Negeri Malang. Artinya ini memilih dua universitas atau dua perguruan tinggi dengan masing-masing perguruan tinggi adalah satu pilihan prodi. Nah, sedangkan ini adalah tampilan di web KIPK-nya yang sudah juga dipilih untuk daftar seleksi yang diikuti. Karena yang terbuka saat ini adalah SNBP, maka di sini teman-teman bisa pilih di kolom seleksi, kemudian pilih yang paling kiri, atau yaitu adalah seleksi PTN dalam kurung SNPMB, dan di bawahnya ada kolom SNBP. Nah, ini teman-teman klik nanti daftar, kemudian setelah klik daftar maka akan muncul tulisan sudah terdaftar seperti ini. Nah, kemudian di sebelahnya, di sini teman-teman tidak usah bingung ataupun bertanya-tanya kenapa pilihan perguruan tingginya kok belum muncul, pilihan prodi 1, 2-nya kok belum muncul. Nah, ini tidak perlu menjadi kebingungan di teman-teman sekalian karena sejatinya ini memang by system, jadi tidak bisa kita otak-atik, memang settingannya sudah seperti ini. Yang penting dan utama adalah yang ada di SNBP atau di web SNBP di akun teman-teman semua itu sudah dipilih. Nah, itu sudah cukup untuk mewakili bahwa teman-teman sudah memilih universitas dan prodinya. Itu yang akan menjadi tolak ukur nanti teman-teman akan diterima di mana. Nah, KIPK-nya nanti akan mengikuti apakah teman-teman akan diterima di pilihan prodi 1 di Universitas A atau diterima di prodi 2 di Universitas B atau perguruan tinggi B. Jadi sifatnya ini terbuka, tidak muncul hanya salah satu universitas atau perguruan tingginya saja, tapi nanti akan mengikuti di mana perguruan tinggi yang lolos untuk seleksi berbasis prestasi ini. Nah, kemudian bagaimana jika yang difinalisasi adalah KIPK-nya dulu? Itu juga tidak masalah. Jadi boleh teman-teman misalkan terbalik yang difinalisasi adalah KIPK-nya dulu, itu tidak masalah dan tidak menjadi pengaruh. Kemudian baru setelah finalisasi di KIPK, kemudian finalisasi di SNBP-nya. Nah, nanti akan diminta persetujuan centang seperti ini dan teman-teman harus mengklik finalisasi. Artinya data teman-teman ini sudah tersimpan permanen dan tidak bisa dirubah lagi. Di sini tertulis bahwa finalisasi sudah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2023 jam 16:53 waktu Indonesia Barat. Itu jadi sifatnya tidak masalah ya teman-teman kalau pun prosesnya itu terbalik, apakah SNBP kemudian KIP atau KIP kemudian SNBP. Nah, sebelum finalisasi juga harus dipastikan, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa datanya harus sama
Artinya tidak boleh atau jangan sampai data teman-teman yang ada di KIPK dan juga SNBP berbeda. Karena nanti pasti akan tidak bisa sinkron datanya. Terutama data-data yang sifatnya utama itu kita hindari, kalau bisa jangan sampai ada perbedaan. Supaya nanti ketika misal sinkronnya itu dilakukan setelah periode SNBP berakhir, nanti teman-teman sudah otomatis datanya kalau sama akan otomatis akan tersimpan dan tidak ada data-data yang sifatnya salah atau mungkin masih perlu perbaikan, karena pasti kita tidak bisa memperbaiki itu kalau sudah di luar dari periode. Kemudian sekarang ini adalah sudah tanggal 23, tinggal menghitung beberapa hari lagi. Nah, semoga teman-teman di sini juga selalu memperhatikan jadwal-jadwal pentingnya. Jadi jangan sampai terlalu mepet dengan tanggal penutupan ataupun jangan terlalu lama untuk melakukan finalisasi. Karena kalau kita sudah melakukan finalisasi dengan tanggal-tanggal akhir di bulan Februari ini, pasti akan penuh, servernya akan down, dan bisa jadi data teman-teman tidak akan bisa disimpan permanen. Itu akan sangat sangat mengecewakan sekali nanti, karena tidak bisa dilanjutkan untuk proses pendaftaran SNBP dan juga KIP-nya. Jadi akan sangat merugikan nanti di sisi teman-teman. Jangan sampai nanti seperti itu terjadi. Jadi segeralah dan jangan terlalu menunggu apakah itu nanti akan ada sinkronisasi atau tidak. Kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, entah sinkronisasi itu sebelum ataupun sesudah, itu kita ikuti saja. Jadi proses itu. Jadi tidak perlu kita tunggu. Artinya kalau misalkan data sudah benar, sudah lengkap, ya sudah H-3, H-4 terus kita usahakan sudah finalisasi supaya data kita aman, tersimpan, permanen, dan tidak sampai mendekati hari-hari terakhir di mana server dari pada SNBP ataupun KIP ini pasti akan overload. Nah, kemudian misalkan masih ada pertanyaan seputar bagaimana finalisasi ataupun terkait sinkronisasi ini, misalkan teman-teman ingin terus menggali mendekati hari-hari terakhir penutupan SNBP, nah maka teman-teman bisa coba untuk mengirimkan pesan, mungkin komentar atau mungkin DM di akun Puslapdik Kemendikbudristek supaya segera direspon. Jadi di situ teman-teman kemungkinan besar akan mendapatkan jawabannya. Itu kalau adminnya aktif dan banyak dari teman-teman yang menanyakan terkait dengan sinkronisasi. Apakah ada atau tidak dan kapan waktunya. Itu bisa coba teman-teman banyak tanya di komentar untuk postingan-postingan terbaru mereka. Supaya semakin banyak yang bertanya, maka mereka pasti juga akan merespon pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu tadi yang sekiranya sama dan berkaitan dengan sinkronisasi, supaya lebih jelas dan ada gambaran nanti ke depannya sinkronisasinya apakah dilakukan sebelum ataupun sesudah, dan juga terkait dengan pengaruh terhadap proses finalisasi data yang akan dilakukan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan pada kesempatan kita kali ini. Terus ikuti channel ini dan jangan lupa beri komentar yang positif, like, kemudian subscribe. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.